Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menanamkan ke dalam lubuk sanubari kita nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Mari senantiasa mengesahkan Allah dalam pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan. Memuji Allah karena berlimpahnya karunia, karena iman dan Islam dan berbagai hal yang membuat kehidupan kita menjadi mudah dan termudahkan. Pujian semacam ini dilakukan dengan tahmid, bukti daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kondisi kita tentunya berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa lainnya. Tidak seluruh kehidupan kita berisi kebahagiaan, tidak seluruh kehidupan kita bermandikan kemewahan dan kebaikan. Kadang-kadang kehilangan nyawa, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, berselimutkan rasa takut dan kelaparan. Namun bagi orang beriman, tetap lisannya karena bersumber dari mentauhidkan Allah dari sanubarinya, dia tetap berucap dengan ucapan yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya adalah istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian maka seluruh kondisi yang bisa saja kita alami, bahagia sengsara, bahagia ataupun berduka, tetap saja bagi orang beriman berpotensi untuk menyampaikan dirinya ke ridha Allah Subhanahu wa taala, ke surganya. Orang yang bersyukur akan masuk surga, orang yang bersabar juga akan masuk surga. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keteladanan telah Allah tetapkan pada diri beliau. Tinggal bagaimana kita sebagai seseorang yang telah berikrar, telah berjanji, telah bersumpah menjadikan beliau sebagai rasul, sebagai nabi akhir zaman, berupaya untuk meneladani beliau pada kondisi kemaksimalan kemampuan kita. Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terdapat uswah hasanah, keteladanan baik. Tentunya keteladanan ini akan bisa ditangkap liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang Allah menjadi tujuannya, keselamatan akhirat menjadi prioritasnya, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan Jumat di siang hari ini dalam ritual peribadatan kita, wasiat ketakwaan menjadi rukun atas keabsahan, diterimanya atau tidak ibadah kita. Oleh karena itu khatib berwasiat pada dia khatib dan berwasiat kepada jamaah sekalian yang hadir fisik dan hatinya, jiwa dan raganya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dan mari kita jadikan ketakwaan yang telah menjadi wasiat dalam setiap khutbah Jumat sebagai sebaik-baik bekal, sebagai bekal yang primer dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita kelak di akhirat pastinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Berbagai kendala selalu ada kendali dimulai dari bertakwa kepada Allah. Kekurangan rizki akan berlimpah rizki dimulai dengan bertakwa kepada Allah. Kesukaran hidup akan mendapatkan kemudahan dimulai dengan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua kendala dalam hidupnya dimulai dari ketakwaan. Dan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangkanya. Dan rizki ini begitu luas. Kesempatan beribadah adalah rizkun minallah, fadlun minallah. Memiliki keluarga yang baik, memiliki tetangga yang baik, memiliki teman yang baik adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dijadikan urusannya menjadi mudah, bukan tidak ada masalah. Masalahnya akan mudah dipecahkan, akan mudah diselesaikan. Dan itu adalah satu keyakinan yang diwasiatkan setiap Jumat. Diwasiatkan seakan-akan tidak akan bertemu lagi dengan Jumat berikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali peristiwa yang terjadi yang merenggut kebaikan-kebaikan secara zahir dari kehidupan manusia. Ada yang meninggal karena bencana alam, ada yang meninggal karena wabah, ada yang meninggal karena disambar petir misalnya. Ada yang meninggal atau mendapatkan musibah dengan berbagai cara. Dan di antara hal yang paling kita khawatirkan, kita tidak pernah tahu kapan, kepada siapa, di mana itu akan terjadi. Maka sebagai orang beriman, sebagai orang yang mendapatkan karunia iman dari Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai keimanan itu adalah sebagai orang beriman tidak pernah boleh, tidaklah patut bagi orang beriman itu merasa aman. Merasa aman dari hal-hal buruk yang bisa jadi terjadi pada dirinya. Bagaimana agar kita senantiasa mawas diri dan khawatir apabila kejadian-kejadian buruk itu menimpa kita, dan dalam kondisi apa seharusnya ketika itu datang kepada kita, itu yang menjadi permasalahan. Bukanlah kematian itu yang ditakutkan, kemudian setiap kita berlari dari kematian sebagaimana digambarkan oleh Allah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian berupaya lari darinya, dia akan menemukanmu. Bahkan ketika seseorang bersembunyi diilustrasikan dalam Al-Quran di lubang semut. Wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian akan menemui setiap kita. Yang kita khawatirkan dalam kondisi seperti apa? Musibah yang bagian dari musibah mendatangi setiap kita, kita ingin dalam kondisi seperti apa? Kondisi yang paling primer yang harus kita persiapkan adalah kondisi keimanan. Ketika hal-hal buruk, azab Allah itu ditimpakan kepada manusia. Tetapi dalam 1 kali 24 jam seorang beriman tidak layak, tidak patut merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98 dan 99. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang
malam hari ketika mereka sedang tidur. Azab Allah bisa datang ketika kita terlelap dalam tubuh kita. Dan bayangkan kalau kita juga terlelap di tempat ibadah ini, kemudian azab Allah mendatangi tempat kita. Bahkan kita tidak hanya terlelap di malam hari, kita terlelap tidak hanya di malam hari, kita terlelap di tengah khutbah, kita terlelap di tengah pengajian, kita terlelap ketika naik kendaraan. Ada banyak sekali waktu tidur dalam hidup kita. Mungkin lebih dari 8 jam jika diakumulasi dalam keseluruhannya. Lebih dari 1/3 hidup manusia digunakan untuk tidur. Lalu di mana produktivitasnya? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Dalam kondisi yang lain Allah juga sampaikan awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu juga merasa aman dari siksaan kami yang datang pada waktu pagi hari ketika mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya? Ada yang bermain, ada yang bekerja, ada yang bersenda gurau, ada yang melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang datangnya tak terduga-duga, dan tidaklah yang merasa aman dari siksa Allah itu melainkan orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Mereka yang tiada iman dalam hatinya, kemudian dia merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa Allah. Imannya seandainya pun beriman tidak mendorong dirinya untuk beramal saleh. Ada iman yang tidak mendorong untuk beramal saleh. Imannya seandainya pun ada, tidak kemudian mendorongnya untuk saling tolong menolong dalam kesabaran dan kebaikan. Itu yang diungkapkan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahkan menyampaikan kebaikan kepada orang beriman saja kita harus bersabar. Harus bersabar. Oleh sebab itu sifat lazim setiap nabi itu pasti penyabar. Enggak ada yang gerasak gerusuk, enggak ada yang emosian. Bayangkan kalau nabi emosian, calon umatnya bandel dikit langsung minta diadab. Nabi Nuh alaihi salam 900 tahun berdakwah, hanya beberapa gelintir yang beriman. Ketika kedurhakaan menggunung, mungkin melebihi puncak Everest, kemudian ditenggelamkan pula puncak itu oleh Allah SWT, sehingga di bumi ini tidak ada daratan yang nampak ketika azab kepada kaum Nuh datang. Dan di musim-musim seperti ini, Desember, Januari, 2 tahun belakangan selalu bergelimang air di Jabodetabek. 2 tahun terakhir, moga-moga tahun ini tidak. Moga-moga tahun ini kita bisa bertaat kepada Allah. Barangkali di waktu-waktu yang dulu kita benar-benar lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman, bukankah air juga menjadi siksaan bagi sebagian kita dan menjadi karunia bagi sebagian yang lain? Maka benarlah apa yang disampaikan oleh para pujangga. Terkadang kebahagiaan seseorang lahir dari penderitaan yang menimpa orang lain. Namun mau bahagia atau sengsara, apabila iman menjadi kekuatan seseorang, maka tetap akan berdampak baik ke dunianya ataupun akhiratnya. Semoga Jumat ini bukan menjadi Jumat terakhir atas wasiat ketakwaan.
bagi diri kita sehingga kita masih terus memiliki kesempatan untuk bertaat kepada Allah, untuk beramal salih, menyiapkan perbekalan kampung akhirat kita. Aqulu qouli hada wasta'fu minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa. وهو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. واعلموا فإن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا، اللهم اغفر لجداتنا، اللهم اغفر لأساتذنا ومشايخنا، اللهم اغفر لتلاميذنا وطلباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا وأهدنا زيارة مسجد الحرام حجا وعمرة. اللهم اجعلنا قوي الذاكرة والهمة سريع الفهم والحفظ حافظا لكتابك وسنة رسولك عاملا بهما. اللهم اجعلنا وأهلنا للقرآن حفاظة واجعلنا فيه من المنتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه من الخادعين وعند ختمه من الفائزين. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.